Maaf geus kolot mati jempol gede. Aya empelan cukuran Banten mah, Yai. Geus kolot empelan HP. Kalau ini kok seperti itu. Serok segala. Woi, jadi marana ini. Mau hadir nih, mau hadir maulid di masjid apa tuh? Baitul Ihsan yang ceramahnya Ki Jamaluddin dari Pandeglang. Aing ge aya mati. Geus lomba kabehan, serok. Atuh di serok, ini atuh kumpul nage iluan belok kede. Belok kanan. Lurus ke Bandung. Selanjutnya terserah Anda. Modal dari musuh kesusukan. Kesolat mah meninggal tas. Nah, insya kayak kedengaran pas. Tuh baca Quran, niat maulid Rasul, ibu tidak bisa baca Quran yang lain. Niat aja, langsung aja baca Quran. Subscribe Abah channel. Sekarang. Harap kenapa Ustaz? Oh iya. Kosong kene ieu diharap ke? Kosong kene diharap. Tadi apa ya? Langsung ya. Oh, sudah mau bawa ke alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara al-wujuda bi maulidi sayyidi waladi anna. Ada yang makan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil insi wal jannah wa ala alihi wa sahbihi dawil huda wa tibyan. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiz ziham, amma ba'du. Qala ta'ala fi muhkamil ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun idza kana yaumul qiyamati syufi'tu faqultu ya rabbi adkhilil jannata man fi qalbihi khardalatun fayadkhuluna thumma aqulu ya rabbi adkhilil jannata man kana fi qalbihi adna syai'in. Wa qala sahibul burdah ya akramal khalqi mali man a'udhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami ya Rabbi Inna
ya wasi'al karami. Inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilman lawhi wal qalami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana amin lana wasi'al karami. Ya nafsu la taqnati min zallatin amuman innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Hadihi burdatul mukhtari qad khutimat fanfa' biha kullana ya waliyan ni'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi wakhtim li qariha wa sami'iha bi husni khatimatin ya munjiyal umami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang tadi itu Burdah itu karangan Imam Abi Abdillah Muhammad bin Sa'id al-Busiri, orang negara Mesir, orangnya buta, tak bisa lihat, tapi itu wali min awliyaillah, tiap hari rindu pada Rasul. Akhirnya ngarang satu kitab 160 bait. Kitab sudah dikarang, nama kitabnya belum ada. Apa yang pas dengan ini karangan nama kitab? Akhirnya Rasul datang. Yang datang langsung Sayyiduna wa Habibuna wa Nabiyuna Muhammad. Rasul datang sambil pakai selendang. Maka kata Rasul, ya Busiri, ya Abi Abdillah Muhammad bin Sa'id, kasih nama ini kitab Burdah. Maknanya selendang. Ibu-ibu sok ais tara. Betul di ais, galon ke bawah. Bapaknya ke bawah teman di ais. Di ais masa gape ke bawah. Itu Burdah sangat luar biasa. Maka kita ini kalau sholat pakai selendang Pak, namanya ridha. Sunnahnya sebelah kiri. Mungkin pakai sholat pakai selendang kiri pakai, bukan begini, bukan begini. Sebelah kiri pakainya. Kalau imamah kayak tadi itu. Baidin ke imamah kayak Sunan Kalideres. Beliau senior saya. Itu sunnah tapi mesti dijaga semua. Tak
Tidak sembarangan pakai sanad, al-isnad minad din. Sanad itu sebagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Andai kata tanpa sanad, tanpa pendengaran dari guru langsung, orang bicara sembarangan. Dan orang bisa bicara sembarangan karena tanpa sanad. Makan kurma ada sanadnya, siwak ada sanadnya. Pakai imamah, nggak pakai udeng aja kayak lebet bobot. Ada ilmu. Siapa orang yang dakwah murdah, Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalain liwal fariqaini min urbi wa min nabiyunal amirun nahi fala ahadun abar rafi qaulila min huwala. Siapa orang yang suka dakwah murdah, maka itu rumah dan kampungnya kapanpun akan ditengok langsung oleh Rasul. Yang kedua, siapa orang yang dakwah murdah, maka ahli kampung akan Allah jadikan manusia yang rajin ibadah. Ulah amin ibu ayat macam. Amin beres deh. Yang ketiga, siapa orang yang dakwah murdah, rizkinya oleh Allah akan dikasih cukup. Yang keempat, ketika orang dakwah murdah, kapanpun zuriyahnya, turunannya akan menjadi orang besar yang mulia, saudara. Maka dakwah murdah itu sekedar info saja. Saya ijazah murdah itu kalau santri dan kiai pengen dijajah khos burda, syaratnya 5. 1, mesti punya coretan kitabnya. 2, mesti paham kepada makna. 3, bacanya mesti dinagomkan. 4, saya lupa. 5, aing poho teingat. Kalau kita mau dakwah silakan, karena oleh mu'allim sudah diijazahkan umum. Baca orang aja bodoh daripada judi online dalam TikTok terbuku ini baca burda muta kena rabun tidak mau sakit mata, insya Allah baca burda. Pulang dari sini buka burda, banyak beli, kitabnya murah cuma 20.000, paket aja kebeli. Nah ini tak karya tadi lah. Kata-kata ya ceramah ini karya ilmu hamil sekarang. Al-Mukarramun, para kiai, para sepuh, para orang tua sekaligus saya hormati dan saya muliakan. Bil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Khairuddin Syahroni, Al-Mukarram orang tua kita Bapak Haji Rosid, Bapak Haji Uus, juga Bapak Haji Dewi dan yang lain-lainnya, aparatur pejabat pemerintah setempat yang saya hormati dan saya muliakan, teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi yang diprakarsai oleh para pemuda, yang didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan para pemuda dan masyarakat kampung apa nih? Angke setelah Maulid Allah jadikan manusia ahli ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insya Allah saya bicara Maulid tidak keluar jalur Maulid seperti kiai tadi. Insya Allah saya ngomongnya pakai judul Pak. Pertama, kita bagi Maulid malam ini 3 babak tidak tersambung. Sambungannya nanti tahun depan. Mudah-mudahan semua panjang umur. Cina kiai mau diundang deh, sapolo amat yang kayak undang deh. Kalau kiai ini, efeknya kecil mas, efek kecil. Udah, dari kecil.
Berapa tambah dikit. Kiai paham nggak saya punya salon? Dari kok ada delay, ada efek. itu nggak berlaku, delay namanya. Dari kok itu sama dengan neo. Banyak Keodin mah. Jangan jadi di Jakarta di urusan salon aing nungan. Enak kan tukang sontak. Kadang-kadang tukang sontak nyambung. Kita suruh begini, kita suruh begini. Ini bagus. Mudah-mudahan ente banyak umur. Kurang baik kabehan main hidup sorangan jadi tidak. Sanu ngewe eta sorangan. Pertama, kita maulid kita bagi dalam 3 babak tidak bersambung. Pertama, pengertian maulid. Yang kedua, hukum memperingati maulid. Yang ketiga, tujuan atau motivasi maulidan, tujuan diperingati maulid. Kita buka babak yang pertama, pengertian maulid. Ulama mengatakan ta'rif, santri mengatakan dhabit, pelajar mengatakan definisi. Atau orang angke, apa sih yang dinamai maulid? Cek orang Pandeglang pos kumaha eta muludan. Orang angke tiap tahun muludan. Terus apa yang dinamakan maulid? Untuk kosial. Asal bulan mulud ayat berkat marhaba eta muludan. Kita kaji bareng-bareng. Seorang ulama besar namanya Abdurrahman bin Abi Bakar. Ini ulama dapat gelar Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, meninggal 911. Beliau orang Suyut, di mana itu Suyut, sebelah pinggiran kecil kota Palestina. Hebat, beliau mengkarang kitab 700 jilid. Setelah Imam Syafi'i meninggal dunia, tidak ada otak ulama yang mengarang kitab secanggih Imam Jalaluddin As-Suyuti. Orang di dunia Pak paling pintar satu itu orang Palestina, dan kedua orang Persia. Maka Palestina dijajah ratusan tahun tidak kalah karena orang terpintar sedunia Palestina. Air yang kita minum nih di Jakarta enak minum air, di Pandeglang enak minum air. Asal air sedunia itu dari kota Palestina. Kita enak minum kopi, minum susu. Saudara-saudara, ternyata saudara kita habis dibantai di Palestina. Minimal kita doakan, saudara-saudara. Sebab apa? Air sedunia, bukan sejakarta, sedunia berikut Makkatul Mukarramah. Asalnya dari negara Palestina. Dan nanti Palestina di alam mahsyar, nanti di yaumul kiamah akan menjadi padang mahsyar. Itu asal tanah Palestina. Ruh manusia ketika Allah cabut meninggal dunia itu melalui negara Palestina, langsung Lauhul Mahfuz. Benar kalau pertanyaan. Rabbana inilah Palestina. Semoga saudara-saudara kita yang di Palestina Allah berikan kemenangan. Allah hancurkan musuh-musuh Islam. Semoga saudara kita yang meninggal, yang korban, supaya matinya mati syahid, dan Allah jadikan mereka orang termasuk sholat di dunia, sehingga saudara kita di Palestina mendapat kemenangan. Amin ya Allah ya Rabbal. Cukup minimal ngedoakeun karena tidak bisa menipu. Sebab kareta di dia udah jalur Palestina. Namun ayah pakai Herudin di Palestina, ayah naik di dia. Terus kata Imam Jalaluddin memberikan takrif mahwal maulid dalam salah satu kitabnya Al-Hawil Al-Fatawi. Kitabnya 2 jilid. Beliau mengatakan apa yang dinamakan maulid? Huwa ijtima'un nasi wa qira'atu ma tayassara minal qur'ani wa riwayatil akhbaril waridati fi mabda'i amrin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a minal ayati thumma yumaddu lahum simatun yaqulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dhalik. Ibu-ibu bangga. Oh potongan berarti. Bapak-bapak
Ya Allah, beda nanti ibu-ibu dan bapak-bapak kalau ngaji kiai. Kalau ibu-ibu rame ngaji, kiai mulai ngobrol. Bapak-bapak marah dan mau ngaji, kira ngobrol, jangan olor bayi ya. Kata Imam Jalaluddin, kalau ini acara pengen disebut maulid, woi para panitia dengerin. Kalau ini acara pengen disebut maulid, huwa ijtima'un nas, satu kudu kumpul manusia. Alhamdulillah, orang tuanya ada, kiainya ada, pejabatnya ada, masyarakatnya ada, ibu-ibunya ada, bapak-bapaknya ada, pemuda-pemudinya ada. Alhamdulillah. Tapi ingat, waktu, tanggal, tahun, bulan tidak menjadi soal. Kapan saja dalam bulan apapun bisa saja dikatakan maulid kalau diniatin, satu kudu kumpul manusia. Tapi ingat juga, tidak setiap kumpulnya manusia disebut maulidan. Saya malam nginep di sana Pak, di hotel apa tuh? Putra. Hotel di Putra. Citra. Citraland. Citraland. Datang kalinya jam 2, jam setengah 3, keluar. Lalu makan. Tuh mall sampingnya. Kita tak boleh masuk, lah lebih dari 10. Masuk jam setengah 4, main JRS, kena masuk jam 4, Masya Allah, terlihat modal lambuna, sajam lebih, ini punggah dari hotel. Waduh, Masya Allah, jam 6 baru nyala lampu. Kita jelema loba di dunia. Tidak setiap orang manusia kumpul itu disebut maulid. Bisa dikatakan maulid satu kudu kumpul manusia, tapi ingat tidak setiap kumpulnya manusia disebut maulid. Paham? Satu. Dua, kata Imam Jalaluddin, kalau ini acara pengen disebut maulid, wa qiraatu ma tayassara minal Qur'an, kudu dibacakan ayat suci tadi sudah sama oleh kita, alhamdulillah. Tiga, wa riwayatil akhbaril waridati fi mabda'i amrin nabi. Kalau ini acara pengen disebut maulid, harus dibacakan, diceritakan biografi, kisah, sejarah, perjuangan Rasul walaupun sekelumit. Insya Allah kalau ada waktunya. Jam berapa? Sekarang ini Pak, jam 2 kurang 2 jam seperempat. Jam 2 kurang 2 jam seperempat. Nanti jam 12 kurang jam 11 kurang seperempat. Insya Allah kita ngaji bareng-bareng. Tiga, wama waqa'a minal ayat. Bagusnya ayat yang dibaca oleh qori, tapi ada bagus, ada lebih bagus, tapi tidak mengurangi pada pahala bacaan Al-Quran. Tapi bagusnya kata Imam Jalaluddin, ayat yang dibaca ayat yang terkait dengan maulid. Mana ayat yang terkait dengan maulid? Suratnya surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Itu ayat yang terkait dengan maulid, sebab Rasul dilahirkan pada tahun gajah. 4, 5, thumma yumaddu lahum simatun yaqulunahu wa yansorifuna min ghairi ziyadatin ala dhalik. Kalau ini acara pengen disebut maulid, panitia ya nanti acara beres, bubar, ditutup oleh doa, panitia kudunya diakeun kejo. Jamaah kabeh kudu dibere nyatu, sebab cek Imam Jalaluddin teu bisa disebut muludan lamun bubar teu maki kejo. Itu mah terserah panitia. Aduh, cek panitia bingung amat. Kudu bere nyatu kakabehan. Cuma kalau panitia keberatan, tenanawan bapak-bapak dan ibu-ibu tengah bagian ngan mubarek mah kudu jauh aing tiba naik lang piraku kali temani kejok cek panitia kiai lawan
lauk tadi kesbea mencintai kan ditunggu cina bisi barabe di bawah atana itu naon ayo mau mobil tuh gas keburu headset ngomong yang orang pandeglang. Ternyata maulid itu seperti itu pendapat Imam Jalaluddin. Hiji kudu pukul manusia, 2 dibacakan ayat suci Al-Quran, 3 sejarah Rasul, 4 ayat yang terkait, 5 bubar kudu pamit kedo bila kula untuk tenang Pak, paling kurang bisa diatur panitia bubar acara, insya Allah kita akan dikasih makan oleh panitia di rumahnya masing-masing. Babak yang pertama selesai, tinggal babak yang kedua, hukum memperingati maulid selalu diperbincangkan. Bagaimana kiai hukumnya maulid? Sama Al-Imam Jalaluddin memberikan komentar. Jalaluddin As-Suyuti hafal hadis 200.000 hadis. Ini Imam Jalaluddin yang menghukumi maulid dasarnya dari hadis sahih, Qur'annya pun ada. Beliau hatam hadis, hafal hadis 200.000. Masya Allah. Laulah hafal hadis ini kita gimana tidak laptop, mati listrik, mati laptop, mati hadisnya pun tidak hafal. Apa kata Imam Jalaluddin? Huwa minal bid'il hasanatil lati yuthabu 'alaiha sahibuha lima fihi min taqdimi qadrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa idharil farhi wal istibsyari bi maulidihi syarif. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Mau ngerti? Paling diucapkan nyati ya. Oh, jujur baik, bisa gitu. Terus kata Imam Jalaluddin, peringatan maulid seperti ini huwa minal bid'ah hasanah, termasuk bid'ah yang bagus, allati yuthabu 'alaiha sahibuha, yang akan mendapat pahala untuk orang yang memperingatinya. Kenapa? Sebab berbahagia, riang gembira, atoh cek orang Sunda. Dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga ketika Rasul datang ke kota Madinah, lamma qadamal Madinah fawajada al-yahuda. Ketika Rasul dari Mekah datang menuju kota Madinah, nyampe kota Madinah, fawajada al-yahuda. Ini hadis sahih. Fawajada al-yahuda, Rasul bertemu dengan orang Yahudi, yasumuna yauma Asyura. Orang Yahudi lagi melaksanakan puasa 10 Asyura. Orang tua kita dulu bilang 10 Asyura. 10 itu ya bahasa kita, Asyura bahasa Arab. 10 teh 10. Asyura itu 10 itu Asyura. Kita macam orang Sunda mah tundun rambutan, jaga ke ganda. Lebih usia nih teman-teman kisah. Kemudian tambah ulang sok itu di lembur mah. Tundun rambutan, jaga ke gandaria. Orang Sunda dulu gitu. Dulu kita waktu kecil pakai celana monyet ya, dot-dotan, motor si kutungkun kurang balikun, mak si Dewi kundungkun kurang kawinkan. Kalau dulu begitu main. Concoran ditanya concoran. Betul nggak? Nah sekarang mah nggak ada main HP. Betul. Makanya ibu Al-Um Madrasatul Ula, ibu itu pertamanya madrasah anak. Kembalikan ke zaman dulu. Kalau dulu sambil ibu
sifat sambil sholawatan Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi sahanu cinta Kangjeng Nabi bercahaya seperti bulan anaknya tidur nur Rasulullah masuk pada hati anak kita. Nah kalau sekarang nidurin anak pakai YouTube, anak nangis biar berhenti pakai, sebab ibu nangis tukang ngomel, bapak nangis sarua bae tukang ngomelan, mata anak nangis darareun, bararan, gorgorangan. Ini jujur anak gua kayak orang ini. Dulu begitu Pak, anaknya nurut, jil kakolot bener mah, bener. Kalau dulu itu anak itu nurut sama orang tua, anak gimana orang? Nah kalau sekarang orang tua gimana? Hesek, susah Pak, akhir zaman. Ini. Pengen punya anak soleh, anak-anak masih soleh, insya Allah soleh kata itai. Cuma dari istri, itai saja. Maksudnya dia anak soleh supaya soleh, hati-hati amin. Bagus dinamain soleh. Terus. Fawajadal Yahuda yasumuna yauma Asyura. Orang Yahudi lagi melaksanakan puasa 10 Muharram. Masya Allah. Fasa'alahu. Rasul kemudian bertanya kepada orang Yahudi. Kata Rasul, wahai Yahudi, Anda melaksanakan puasa di hari ini, puasa 10 Muharram. Apa tujuan Anda? Ya Muhammad, kami puasa tanggal 10 bulan Muharram. Qad adrakallahu Fir'auna wa najja Musa wa nahnu nasumu syukran lillahi ta'ala. Masya Allah. Wa qala Rasul wa nahnu aula bi Musa minkum. Ditanya oleh Rasul, kenapa wahai orang Yahudi kamu puasa tanggal 10 Asyura? Wahai Muhammad, kami puasa tanggal 10 bulan Muharram karena Allah telah menenggelamkan Fir'aun wa najja Musa, dan Allah telah menyelamatkan Nabi kami Nabi Musa alaihis. Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa Ibrani, Musa itu Moses, Fir'aun Ramses. Makanya bahasanya waktu sang Moses dikejar oleh sang raja Ramses. Ramses itu adina Rames. Rames saya tak kejo pada anu sabungkusna 15.000 kita Rames karena jadi kejo lebih baik kita itu wa nahnu nasumu syukran lillahi ta'ala. Kami puasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah telah menyelamatkan Nabi kami Musa dari kejaran Fir'aun. Nah, apa kata Rasul? Wa nahnu aula bi Musa minkum. Aku ini lebih utama dari Musa. Fa yustafadu hadad dalil. Maka hadis ini dipakai dalil maulid kalau saja umat Yahudi berpuasa karena Nabi Musa yang Allah selamatkan. Apalagi kita, tidak bakal ada Musa, tidak bakal ada dunia, tidak bakal ada Jakarta dan isinya kalau tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi fa ayyu ni'matin. Mana kenikmatan yang lebih besar? Tidak ada
kenikmatan yang lebih besar Allah berikan kepada kita kecuali dilahirkan manusia paling mulia Habibana wa Nabiyyana Muhammad. Wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah. Pelaksanaan syukur bisa hasil dengan rupa-rupa warna-warni ibadah. As-sujudi seperti dengan sholat sunnah. Di mana letaknya sholat maulid? Mana letaknya sholat? Kita bisa bertemu, bersalaman, cager, sehat. Masya Allah, betul nggak? Tidak ada dua muslim bertemu tangan musafahah kecuali sebelum berpisah tangan tersebut Allah ampuni dosanya. Untuk yang mana letak kesalahan? Tamu yang datang semua dihormatkan, dijamu, dikasih kue, disuguhkan, betul. Tadi kita dengarkan qori pengajian. Insya Allah karena qorinya setempat dekat kayak begini, ongkosnya 100 ribuan. Panggil nih bocah-bocah marawis kayak gini, bocah-bocah. Panggil mubalik seperti Kiai Khairuddin karena mubalik setempat cukup 500 ribuan. Kalau Haji Jamaluddin karena jauh dari Pandeglang, mubalik seperti ini kurang lebih 20 jutaan. Adapun protokol pengatur acara masih gratisan. Mana dirugikan? Ada. Tahu ayah adalah ayah. Di mana letak salah mau? Betul? Betul? Makanya pelaksanaan syukur bisa dengan warna-warni ibadah. Ibu bapak hayang maulid, kepengen ngerayain maulid tapi dana kagak punya, uang kagak punya, sholat sunnah di rumah. Bagaimana kiai niatnya? Niat saya maulid Rasul dengan sholat sunnah. Usolli sunnatal mutlaqi rakaatain Allahu akbar. Berapa rakaat kiai? Jangan banyak-banyak bu, Pak, 1000 rakaat. Ada menjaga doang nama sih sesudian. Ulah tuan cek rodiah. Ayo ke rodiah dia. Si mimin. Dewi. Ice. Om. Bukan. Sholat sunnah, suratnya kiai jangan banyak-banyak, Yasin 10 kali. Mana yang kita mampus? Niat saya menghormati dan takdim kepada maulid Rasul dengan sholat sunnah. Sholli sunnatal mutlaqi Allahu akbar. Hasil. Wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah kas-sujudi. Kata ibu-ibu dan bapak-bapak, gimana kiai? Saya ini ramah, asem ur, nyericang. Masih ada yang lain ada. Wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah kasau. Bisa hasil pelaksanaan tasyakuran maulid dengan melaksanakan puasa sunnah. Kalau tidak punya biaya. Nah, balik dia ibu musyawarah di bapak. Pak, tadi nggak ada ekon ketika Jamaluddin. Ada ekon, ayo balik molor. Ayo nama orang bapak ke sekolah. Duit tegap, pakaian temu, pengen merayain maulid cukup dengan puasa sunnah. Masya Allah. Ketika ditanya, hei, ayo, kopi, hei, puasa dong. Puasa apa? Ya, tiga Jamaluddin terbatin. Ini ayo puasa mauludan, nu kadua puasa ngirim. Ya sama libur jadi itu kayak isu-isu. Dua, kumaha cek ibu-ibu kiai, saya ini punya penyakit mah eta sebenarnya penyakit mama. Pamajikan bapak menta kasalaki, usalaki tegak keluar ke hendak tunggu ngamual. Emang ini menjulik duit kabeh. Terpamajikan kiai, terpamajikan sahat, terpamajikan sah. Kemudian juri kebekikan mana duit. Ikut pemajikan lagi. Makanya oleh pemuda, kalau mau
sanajan duit disumputkeun kapanggih bae ku setan. Eta ngaranna istri pinter cari duit. Bos majikan aing kita di Dewi. Saya taruh uang Pak dalam kitab Ihya. Itu ketemu sama istri saya. Ini apa ini? Kita. Dalamnya kita. Dibuka uang saya 1,5 juta. Apa ini? Nah, meta duit jawab duit non dia sekain duit siap mah kapan bae ku dia nah kita kata orang kantor beak Allah nah karena gitu pada ibu-ibu aduh Musalaki boga duit kasalaki cawat cewek balik utaki takdirin ngadi kita sayang beri bukan duit lagi itu balik ibu Masya Allah lamun teu bisa puasa lantaran emah aya kene aya wah wasyukru yahsuru bi anwa'il ibadah katilawah bisa melaksanakan peringatan maulid tilawah seperti dengan baca Quran. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak bagaimana kiai saya mah yasin kagak bis waqiah kagak bet apalagi udaku mata geus kurang deuleu kata cucunya nenek maolot ieu kadeuleuk keneh teh Quran Allah mama teh kadeuleuk ngageblek di rojak tanah apa rojak matana. Kalau udah tua begitu kan syarroi yarosayor rayo lagi-lagi menjawab duham tamat-tamat waduh jadi juna dari nama kalau rayo tadi waduh nggak baca waduh ya Allah makanya bapak-bapak ibu-ibu anak kita biar bisa baca Quran ibu dan bapak kalau mati pengen dibacain Quran apa Quran jadi cara lagu ngomong nama juri anaknya kalau nggak bisa baca Quran siapa yang mau ngaji? Ada ustaz, kamu dibayar toh tak akan dibayar ngaji rumah orang mati seminggu untuk apa? Makanya kiai ada ikobah ikatan kori-kori Banten ada ikobah ikatan kori-kori kuburan mayar sedaik-daik dibeli ustaz ngaji ke 500.000 seminggu beli tolak angin banyak tolak angin banyak tiap malam ngaji di kuburan masuk makanya weh ustaz, weh kiai, weh santri jangan mau dikasih murah bapak-bapak lu yang modal lu yang lapor warisan lah gua yang mesti ngajiin apa urusannya betul? Iya makanya anak-anak supaya bisa baca Quran hati-hati nih kalau di Jawa Timur Jawa Tengah hati-hati imam masjid itu mesti wajib hafal Quran itu Jawa Tengah Jawa Timur masjid agungnya mesti orang saya yai mula bahwa kita itu agresi kita kawan ampel guru ampel liado saya liado mas seminggu ya Allah pas sholat di ampel ya Allah saya di belakang imam beres sholat saya ditebur sama DKM mas sampai takbir Quran tuh itu kan nggak tuntut sampai takbir Quran udah saya kagak pak sampai berani diam di belakang imam saya bilang emang nggak boleh maaf mas di sini orang yang di belakang imam mesti orang yang takbir Quran di Mekah itu pak imam itu di belakang 10 imam, 5 imam, semua takbir. Kenapa? Manusia suka lupa. Takut lupa, langsung dikasih tahu, dibantu oleh yang di belakang. Iya benar. Kalau imam lupa, siapa? Coba. Sholat Jumat, Allahu Akbar, waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Imam lupa. Sanukri aja barisan kata itu. Langsung balik. Kata ibu-ibu, kiri, pandia balik kenapa? Daya ngain sholat tiap sen ini sungguh-sungguh ya, nanti ngomong aing kata hari ngomong aing satu dewa kalau gak balik kiri jangan beres ya aku kata sanukri mau gimana? Mestinya dikasih tahu sanukri. Kalau imam bolak-balik baca ayat 3 kali itu kode imam lupa. Kita ini makmum mesti ngasih tahu sanukri lupa. Oh iya. Tapi jangan pakai oh iya lagi. Sanukriuka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra. Enak? Oh enak? Masya Allah. Tuh berkah Quran Kiai kita, Kiai Haji Muhammad tahu mana luar negeri dunia itu berkah Quran. Kalau ngaji kan, suaranya melokan semua orang takjub. Kata Kiai sama Kiai Muhammad, fadzakir in anu mikir doang. Sakit doang. Fadzakir in kata memahami amal dinya. Inna wadil terus tanya jangan ngomong baca Quran kudu barisa baca Quran mesti baca bisa. Kita mati masuk liang lahat akan ditanya oleh malaikat wa ma imamuka. Orang kagak bakal bisa jawab apabila Qurannya tidak suka dibaca. Masya Allah. Ayo ada kita pagi SD habis daun pedas habis asar tuh sama maghrib. Ayo giring ke rumah Ustaz. Insya Allah. Ketika saudara-saudara orang Islam anak kecil belajar baca Al-Quran, saudara-saudara nuzilat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ke itu ahli kampung sakinah, ketenangan dan keamanan. Makanya mesti rajin baca Quran. Terus niat baca Quran, Maulid Rasul tujuannya saya baca Quran, niatnya Maulid Rasul. Hasil bagaimana Kiai? Saya Quran Yasin gak bisa, Waqiah gak bisa, Tabarok poek dulu. Tapi makomo tanggal 28. Apa yang bisa? Bisa tidak? Coba kul berapa ayat? 4, 7 deh. Qul huwallahu ahad Allahus lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan 4. Awas. Apa kata Rasul? Kalau antum semua wahai umat pengen nanti di yaumul kiamah aku kasih syafaat dan aku tanggung jawab, wahai umat sehari semalam kamu sekalian mesti baca Al-Quran jangan kurang dari 200 ayat. Karena Rasul tanggung jawab jelema nu teu baca Quran, orang kagak suka baca Quran kurang dari 200 ayat, Rasul tidak bertanggung jawab. Ayo ngomong nangis. Yasin tidak bisa, apakah bisa? Kita biar pulang dari sini dapat hasil Pak.
Nah, tadi kata Rasul berapa ayat? 200 ayat. Yuk, kita bagi. Bagi itu kulhu surat Al-Ikhlas ada 4 ayat. Berarti kalau pengen jadi 200, baca kulhunya berapa kali? 50 kan? 4 kali 5 berapa? 200. 4 kali 50 jadi 200. Tuh, 200 ayat. Sehari semalam Bapak Ibu mesti baca kulhu 50 kan? Waduh, kiai lupa teuing. Kita perkecil. Sholat sehari semalam ada berapa waktu? Berarti 50 bagi 5 berapa? 10. Toh sholat, habis sholat kalau pengen diaku umat oleh Rasul, baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Walaupun sambil jalan. Sanggup? Insya kiai sibuk tadi saya mending modal. Ngajak-ngajak pabinihan dari dalam dunia. Tak kemamahalan karena biasa di meter. Piraku tadi 10 atau sholat 10. Ibu buka TikTok, ya Allah, TikTok mah 2 jam kuat. Tahu nggak TikTok? Tai bidik dan tai kotor. Sekarang mau begitu. Bangun tidur main HP, mau tidur, mau tidur, bangun tidur, lagi makan, mau makan, habis makan. Oh, kira ibadah anak setan. Bener? Oh, udah tua dengan pegang tasbih. Betul nggak? Maaf, Gus Kolot mati jempol gede. Ayah emperan cekurang Banten mah, ya. Gus Kolot nyekelan HP, kalau ini pot begitu. Serok segala. Woi, jadi marahnya ya. Mau hadir nih, mau hadir maulid di masjid apa tuh? Baitul Ihsan yang ceramahnya Ki Jamaluddin dari Pandeglang. Aing gaya lagi. Terus lupa kabehan, serok. Atuh di serok, ini, atuh Google nanya, iluan belok kede, belok kanan, lurus ke bandang. Selanjutnya terserah Anda, modal, ini musuh kesusukan. Kesolat mah meninggal tas, insya kayak kedengaran pas. Tuh baca Quran, niat maulid Rasul, ibu tidak bisa baca Quran yang lain, niat aja, langsung aja baca Quran, baca Quran. Bagaimana kiai, bapaknya Pak, ayo kita baca Quran, maulid Rasul, Quran itu moga pakai 3 bulan. Ayo kita baca Quran. Ayo bareng-bareng. Jadi bapaknya rumah aja mama, bapak mah bisa adorot, temu pakai adorot. Langsung bagi ya Bu. Bapak di hadap, bapak depan, ibu belakangan dikit. Niat maulid, baca Quran, mulai gerak. Hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Ira bos mena, alhamdulillah. Taruh main kamera. Woi. Setan dong ini namanya. Sebenarnya. Saya kalau tadi kalau ini lagi. Oh, Pak, ini kan maulid Rasul. Pengen tahu nggak tata cara minumnya Rasul? Rasul kalau makan dulu ya. Dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah diterangin makannya Rasul begini kalau makan. Lihat ini. Darah. Kelihatan nggak? Rasul kalau makan 3 jemari, 3 jari. Langsung dimasukin oleh Rasul pada mulutnya Rasul, dikunyah berapa kali? 27 kali.
Masya Allah. Makanya kalau kita makan, ikut pola makannya Rasul, hidup makan sehat. Nggak bakal terjangkit satu penyakit liver, yang kedua penyakit emah, yang ketiga penyakit kencing manis, yang keempat tidak akan terjangkit penyakit sariawan atau tipes, yang kelima tidak akan terjangkit penyakit sakit gigi. Kenapa? Karena makan kita ikut pola makannya Rasul. Masya Allah, sehat. Bumaya udah kakeknya tuh nak kerodin, kalau tanam beko baik. Lok begitu. Gila dia nggak tuh tiga yang sekali gila dan nggak kencang. Lok begitu lah, lok ditengok. Marah pemajikan dia mah ngedok sastri. Kayaknya jual sastri dia pemajikan kata uang kakak saat gede-gede batu. Kurang mah ternyata aku bebas saya dia pemajikan. Rasul, makanya Rasul selama hidup 63 tahun Rasul sakit pernah 2 kali Pak. Satu ketika Rasul pulang perang Khandaq, Rasul terjangkit penyakit migrain dan sakit parah sekali. Yang kedua Rasul sakit ketika akan wafat, Rasul terjangkit penyakit insomnia, susah tidur. Coba urai, kadang-kadang rematik, kadang-kadang kolesterol, kadang-kadang encok, kadang-kadang darah tinggi. Penyakit darah tinggi itu Pak Punten, sebetulnya gampang penyakit darah tinggi. Insya Allah nih, ibu tahu minyak zaitun nggak? Nah, eta minyak zaitun minum, mau tidur 2 sendok. Kalau yang punya darah tinggi nih, pagi 2 sendok, sebelum makan, malam 2 sendok mau tidur. Itu insya Allah darah mau naik sebab licin. Kalau dikeluarkan dari mana? Makan usia hatimu tak baik. Oh, jadi ibu yang kemarin itu darah tinggi minyak zaitun, lemok usia. Kita kayak ngomong dengan kendala. Aduh, udah jelek. Dan sebenarnya waduh ya ini sadar ya setengah 11 setengah 12. Aduh dia tujuan maulid ya. Yuk makanya bisa hasil maulid, 1 dengan puasa sun, yang kedua dengan baca Quran, yang ketiga dengan puasa sun. Masih ada dia ada wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah as-shadaqah. Ini yang dibesar-besarkan oleh ulama Banten. Rata-rata di Banten mah sedekah maulid besar-besaran. Oke juga apa? Banyak duit digeber-geber. Nah, kalau di maulid di Banten Pak, Masya Allah, kayak usah turun. Wah, kakak ayam, Masya Allah, nggak makan. Kucing aja kucing, bulan Sopar itu kucing pada rumah saya. Tempe habis, ikan asin habis. Bulan maulid, bakakak, ikan emas, bakakak. Bener-bener, kucing. Ya Allah, berkah maulid bro. Rasul saribuk kan? Dagang laris, lihat dagang saribuk kalau di Banten. Ya Allah, pada laris, dagang telur pada laris. Kenapa? Ya, sudah maulid. Masya Allah. Tapi walaupun demikian kita berzikir meraih maulid, alhamdulillah. Bapak yang kedua beres hukum memperingati maulid dapat pahala insya Allah. Kenapa? Karena berbahagia. Anda tahu Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah ketika Sayyidatuna Aminah lahir. Masya Allah, kata Tuaibah, Abu Lahab, Aminah lahir, anaknya laki-laki. Masya Allah, Abu Lahab berbahagia. Ya Allah, weh kata Abu Lahab, keponakanku lahir, anaknya Abdullah. Masya Allah, bukan Abu Lahab kafir. Ketika Rasul dilahirkan berbahagia, apa kata Abu Lahab? Wahai Tuaibah, hari ini, detik ini kau aku perdekakan, bukan abid lagi. Nomor
menebus memerdekakan Abid itu sendiri satu onta sekarang ini harganya Pak Haji Bos kalau mau kurban di Mekah onta harganya berapa? 90 juta. Jadi kalau ada orang ngerayain maulid habis dana 90 juta, Anda jangan dulu bangga, itu masih setahap dengan Abu Lahab. Jangan macam-macam. Abu Lahab bangga, ceritanya Abu Lahab meninggal, terimpi oleh adiknya Abbas. Abbas masuk Islam, pamannya Rasul juga. Abu Lahab paman Rasul, Abu Sufyan paman Rasul. Masya Allah, kata Sayyidina Abbas, Bang Lahab, dia nih, iya Bas. Abang gimana di sana? Di alam mahsyar, di alam kubur. Aduh Bas, gua mah gempeng, kerja habis di badan remuk, aduh, tiap hari disiksa terus oleh malaikat. Terus, nah ada tiap malam Senin dan hari Senin Allah angkat siksaannya dan keluar dari jempolku air, selalu minum dingin enak, makanya aku selalu berharap hari Senin terus. Ada apa sebabnya? Wahai kataku Abu Lahab, karena aku dulu ketika Muhammad lahir ke dunia aku merasa bahagia. Apa yang akan kita ambil dari pelajaran ini? Abu Lahab kafir ketika Rasul dilahirkan, merasa bahagia. Waduh, Allah angkat siksaannya. Apalagi kita, saudara-saudara, umat Islam, ulama betul-betul Islam, tolong di Islam, KTP di Islam, follow deh, belum deh. Masrurun di Ahmada wa mata muwahhida. Kalau Abu Lahab Allah angkat siksaannya, apalagi kita umat Islam berbahagia Rasul lahir, insya Allah akan Allah angkat siksaan. Amin. Amin. Ya Rabbal. Murah-murah yang mampir ke neraka embung. Jangan mampir ke neraka. Makanya Rasul ada syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu Pak, syafaat keseluruhan. Kafir semua oleh Rasul dikasih syafaat, diputus hukuman nanti dalam mahsyar. Ya Allah, umat dari Nabi Adam sampai umat Rasulullah ini kemana mesti berangkat? Ya Rob, cepat putus ya Rob. Mau ke surga ya ke surga, mau ke neraka ya ke neraka. Boro-boro ke neraka di alam mahsyar juga seperti itu. Masya Allah, orang kafir masuk neraka, orang Islam masuk surga. Nuduh raka tukang judi slot, modal can kabur tobat, tukang pinjaman bank emang, modal can kabur tobat, mampir heula saya neraka. Panggil tak jeung silingkoh hanya kamu orang Islam, kamu tetangga kiai Khairuddin, kamu Islam ongkong, tetangga kiai ongkong. Tapi kenapa kamu masuk neraka? Hanya koe onang, onang kasih kepala semua neraka. Koe onang masuk neraka wajar saja sebab koe bukan Islam. Kekurangan dia, ulah ngomong dicatok dia koe. Kasih hanya ini tidak bisa dipakai. Ini kalau nanti neraka kita sama-sama panas. Dan kumaha eta euy berangke. Dan kumaha eta? Akhirnya ada syafaat kanjengna. Salat kau belang-belang. Apa kata Allah? Ya Muhammad, pintu neraka akan aku tutup. Tolong cari, takut ada umat. Masya Allah. Rasul turun, neraka pintunya 7, surga 8. Rasul turun, ya Rabb, terus neraka diungkap sama Rasul. Takut ada umatnya yang masih ada. Ya Allah, coba kata Rasulullah ngabelan begitu kali. 2 kali sama baik. Coba itu Rasul bela kita, Pak. Ya Allah, masuk neraka
rumus cari obat. Ya Allah, pas di dalam benar kurang angke doang. Kurang mana dia? Angke Rasul. Islam atau Islam Rasul. Tetangga ke Horudin dulu nisan. Iya bukan tadi dia saudara aku kalau ngomong Rasul gerakan kalau panas. Ada dia Islam atau Islam Rasul sok sholat. Kadang-kadang Idul Fitri doang jadi doa. Sakit itu tetangga dia. Siapa puasa nanti rumah. Pernah baca sholawat ayat petir doang. Bisa Allah bisa semua. Pernah nyumbang mulu dan pernah nyumbang mulu dan 20.000 nyokap berkat 12 ada makan garong dia begitu maju. Ya Allah, langsung diangkat oleh Rasulullah, syafaati li ahlil kabair, syafaat aku untuk umat-umatku yang berdosa besar, maka biha lam yanalha, syafaati li kulli muslim, syafaat untuk semua orang muslim. Ini yang kita harapkan, syafaat roh, syafaat roh. Makanya kalau mau maulid baku jangan sayang-sayang buaran. Allah. Kenapa kita mesti maulid, saudara-saudara? Nah, ini yang paling penting nih. Boy, yang paling penting. Kenapa kita mesti maulid? Ini yang paling penting. Ketika manusia masuk liang lahat, langsung sebelum datang Munkar Nakir, Allah utus malaikat rahmat dulu, saudara-saudara. Apa kata malaikat rahmat? Ya Abdallah, man hadar rajul, wahai hamba Allah, siapa ini lelaki? Maksudnya Rasulullah. Kalau orangnya suka maulid, demen baca sholawat, rajin ke yatim piatu, ke orang miskin, ya Allah Rabbana Karim, man hadar rajul, siapa ini manusia? Maksudnya Rasulullah. Apa kata orang? Kata sering maulid, sering baca sholawat. Ya malaikat, hada Muhammad bin Abdullah, hada habibuna wa nabiyuna wa maulana Muhammad. Rasulnya senyum, saudara-saudara. Ya Allah, ya Rasulullah, ya abdi ana. Umat Rasulullah, ada Rasulullah ini naona. Kan dia mencerewet ke salah lakimu. Rasul. Anak lumayan cerewet sok masak mulu dan mohon Rasul. Anak kemarin membaca sholawat ge, Masya Allah, alam masalah itu pakai duit. Pak, minta uang habis banget kemarin semua mama. Ini ada semua mama. Masa iya Pak habis? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ada habibuna wa nabiyuna wa maulana wa ya Rasulullah, saya ini umatmu ya Rasul. Betul kau umatku ya Allah. Rasul kenal, kita pun kenal, saudara-saudara. Apa kata malaikat? Ya Abdullah, sebetulnya tempatmu di neraka. Karena kamu bisa jawab siapa ini laki-laki, ternyata Muhammad, maka aku disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memindahkan tempatmu dari neraka menuju surga. Kalau orang munafik ketika ditanya, ya Abdullah, wahai Allah, man hadar rajul, siapa ini lelaki? Ya Allah, ya malaikat siapa? Aku lupa, tidak tahu siapa ini. Siapa ini malaikat? Masya Allah, ya Abdullah, kata malaikat, tempatmu tetap di neraka karena kamu tidak bisa jawab siapa ini laki-laki. Itu belum datang Munkar Nakir, Pak. Yang pertama Allah tanyakan, malaikat tanyakan, habibuna wa nabiyuna Muhammad. Kalau orang kafir, ya Abdullah, man hadar rajul, Allah kasih mirip, kasih tak bisa ngomong. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan ketika nanti masuk lihat lahat, ketemu dengan Rasul, kita bisa jawab, hada habibuna wa nabiyuna wa maulana
punya maulid bapak-bapak ibu-ibu? Karena kita merasa banyak dong. Tiada hari tanpa dong. Di sini dosa, di sana, di mana-mana bikin mau ngaji bikin lagi ngaji berbuat balik ngaji bikin udah makabe dosa lain. Merasa tuh? Merasa tuh? Merasa rumah saja. Maka dengan acara maulid seperti ini mudah-mudahan kurang kasuhin karena keterangan Imam Ma'ruf Qarhi ketika orang menghadiri acara maulid pasti oleh Rasul akan dikasih syafaat. Amin. Dosanya diampuni. Amin. Yang terakhir maulid yang bisa terakhir bisa aja 10 menit. Berarti aing ngalungurna ke 10 menit udah kepaduan udah terbuku. Alhamdulillah ya ini. Terus apa kata Syekh Muhammad Nawawi Tenara? Apabila kita menghadiri acara maulid Bapak Ibu di mana-mana, niatin dari rumah. Ketika orang niat hadir maulid, apalagi mengadakan maulid, diniati Allah akan kabul. Berapa? Sekarang ayo niat maulid, cukup hati ibu. Ya Allah, Gusti, ya Allah, salaki mancing baik ya Allah. Cepulan pada manusia baik ya Allah. Mancing aja ya Allah. Mending namun kebenangan, bui makan menang mancing lagi. Kalau di Jawa Timur ada Sunan Kalijaga ya Allah, suami saya Sunan Jaga Kali ya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah ya Allah, suami ya Allah. Ya Allah, sama ya Allah. Ya Allah, anak kami 12 ya Allah. Usahanya untuk maju berkah maulid Rasul ya Allah, api ya Allah. Mudah-mudahan anak abdi 12 tahun itu salah sehingga anu maju ya Allah. Bener baik mana apa kowe anak dagang cilok didorong pakai gerobak maju terus dulu. Pintar banget. Kata saya apa yang dikertaskan dalam hati, apa yang diucapkan dalam hati akan dikabul oleh Allah. Bertanya maulid Rasul. Saya punya cerita pagi jadi yai. Saya punya teman Pak. Teman saya udah 22 tahun udah punya anak. Masya Allah, udah habis Jerman, habis Belanda, orang kaya Pak Haji. Habis Jerman, habis Belanda, oh berubah. Dokter di mana di dunia dia sering karena uangnya banyak. Cair tiga imah, air dari lama besar, udah lebih dari 5 watt. Soal sama saya, ngobrol, Ci, ya Kang Haji, kayaknya saya ini gak bakal dikasih anak oleh Allah. Oh jangan begitu. Berapa tahun Pak Haji rumah tangga? 22 tahun nih. Oh jangan begitu Pak, mudah-mudahan kita udah berobat kemana, udah jalan kemana. Coba Pak Haji misalnya gini, saya adakan terangan dalam salah satu kitab, siapa orang yang punya hajat ketika maulid akan Allah kabul. Pernah belum? Langsung beliau sudah ngerayain maulid tujuan pengen dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Potong kerbaunya 5 kayaknya. Diundang 2 desa. Masya Allah, semua yang hadir sekitar 7.000 orang kasih berkat, kasih amplop, tidak ada ceramah, cukup baca Yasin, baca khotib, baca marhamat, baca sirtudurar, baca berjanji, langsung mahalul qiyam, doa. Insya Allah. Inilah keistimewaan dan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Setahun 2 bulan langsung saudara-saudara. Masya Allah, datang ke saya. Cerik, ya Allah nangis. Alhamdulillah. Apa ini cerik? Coba ingat tidak kemana ya? Ini ayo kita bawa. Ya Allah, gimana di alhamdulillah ji. Ya Allah, syariatnya dari haji, hakikatnya Allah yang memberikan. Setelah maulid Rasul, alhamdulillah saya dikasih putra oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah maulid Rasul, alhamdulillah saya punya anak dari istri yang kedua. Benar. Ya
Kan tujuan ayah boga anak. Boga anak baik, 22 tahun. Langsung merayakan maulid, meminta langsung jawab berkama dan usul. Aku pengen punya anak. Alhamdulillah Haji Dedi. Boga anak di pemajikan anu. Bisa jalan dulu. Kan tujuannya punya anak, sudah betul nggak Pak? Mau istri nomor berapa yang penting punya. Alhamdulillah. Dari kedudukan muali. Mau nggak dimana? Nggak, saya kira mau Bapak diracun model juga. Dan kembali mau majikan. Yang malu mau diracun di bener-bener. Apa artinya? Berkahnya maulid punya hajat apa? Ya Allah, anakku biar soleh ya Allah, istriku biar soleh ya Allah. Tetangga abdi, masya Allah, Gusti, kalian pacaran, berkah maulid Allah cara-cara tinggi Allah. Mudah-mudahan kami sampai korca dan jadi ya Allah. Gane-gane ke pemajikan ya Allah Gusti, berkah maulid ya Allah, mudah-mudahan kata pemajikan abdi situlah cara tinggi. Bener Pak, ya Allah, saminggu pemajikan itu ngomong-ngomong, orang sariawan. Dapat dijabahkan yang tadi lumayan nanti jadi saminggu. Berkah maulid bro. Aku pengen apa nanti kita? Setiap apa? Besok nih ada maulid di Masjid Ono. Hadir. Ya Allah, saya. Cuma sekira dia. Ngomong. Pemajikan saya tentunya segala. Pokoknya Haji Rosim, Kiai Badrudin, lalu pakai karpet tadi sudah hancur. Kita masih penulisan yang tadi. Ayo, maka dengan peringatan Maulid Rasul di bulan Nabihan Keberkahan, mudah-mudahan tambah cinta kan Nabi, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, isi masjid, sholat berjamaah insya. Ini kalau begini rame nih sholat nih. Kalau sholat dulu rame nggak? Separis. Mana ini barangkaris ya? Separis. Subuh. Separis. Ya Allah. Bu, undangkan atas laki subuh. Karunya, Bapak jangan marah kalau istri panggil subuh, pada istri ajak surga. Istri soleha, ajak mau masuk surga. As-salatu khairun minan naum. Kalau sudah begitu Pak, sholatnya panjang, ngolongnya pendek. Terus as-salatu khairun minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Mudah. Ente ada. Ini pemuda ada. Tidak tamat-tamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa akbar. Ini duduknya ada nggak di sini? Baik, Masjid Baitul Lisan ada duduknya nggak? Ada. Serem lah. Duduk dulu, bahasa Indonesia, masjid itu masih ada duduknya. Ya. Tenang, soal nanti mau jebol.
Kalau urusan apa di dia lah. Akur. Nah semuanya ada ilmunya Pak. Semuanya pukul bedu. Kata diberi orang. Pukul bedu. Aku akan digoyang apa di kamar. Iya, itu namanya keterangan kata mengacok. Udah, Bu, bangunin. Pak, bangun, Pak, subuh. Tapi ibu bangun suami jangan kenceng-kenceng, Bu. Kalau dia suami punya pencak-silat, Pak, Bu. Awak. Pelan-pelan. Kayak batu pencak-silat Cimande, Cikalong, Cigondewa, habis kabeh kecilakaman. Iya, siapa? Saha bisa nangis cilaka. Kenapa mandi? Wah, jatuh. Apa kunaon? Apa dabu? Pan apa guru silat? Kata habis gua apa lalu remaja. Maka jelma umum jago kecuali hayang. Hayang ada yang jago, betul nggak? Orang itu nggak ada yang sempurna kecuali rokok. Rokok sempurna itu rokok yang mati, saudara. Kalau mati pengen apa? Yang sempurna. Kalau ustaz yang hidup pengen samsunya. Beda tipis. Ngupaya yang sempurna, menghirup hayang samsuna gitu. Bangunin tuh, bangun subuh. Lalu tuh Pak sama Pak Haji, Pak Haji Rosi udah kesana, ya Allah, bangun, sip. Udah mantep. Kowe lagi udang apa? Udang. Udang kene bae hujan nah kowe lagi Pak, udang. Udang kene bae ana berhujan. Udang. Tunggu nah udang luar. Coba mana udang. Iya udang aduh akhirnya kecepit udang deh besok. Masya Allah. Sholat, ibunya sholat, bapaknya sholat, anak mudanya sholat, insya. Makanya mereka maulid di masjid Sidrajin Darasi, amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan sekali lagi dengan peringatan Maulid Rasul yang kita rayakan tiap tahun, semoga persatuan dan kesatuan Masjid Jami Baitul Lisan senantiasa Allah langgengkan di yaumil kiamat. Mudah-mudahan dosa orang diampura. Mudah-mudahan orang kami yang diberi taufik hidayah, anak putu kita, anak cucu kita biar Allah jadikan putra putri yang soleh dan solehah, banyak umur yang berkah, berbagi rezeki berkah, amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.